Sektor agribisnis adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi sektor ini juga banyak menghadapi tantangan dari harga komoditas yang tidak stabil, tekanan ekspor, sampai isu berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Tim Riset Investasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Bagaimana sebuah perusahaan agribisnis mempertahankan daya saingannya di tengah fluktuasi harga komoditas global, tekanan biaya produksi, dan desakan hilirisasi industri yang semakin kuat? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal riset kami terhadap PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA, sebuah perusahaan agribisnis terintegrasi yang telah berdiri sejak tahun 1973 dan melandai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. TBLA bukan sekedar produsen minyak goreng atau gula rafinasi, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan energi terbarukan melalui biodiesel yang mendukung program pemerintah seperti Mandatory B35 hingga B40. Namun, di balik kontribusinya pada hilirisasi energi nasional, performa saham TBLA dalam 5 tahun terakhir masih memunculkan pertanyaan. Kinerja pertumbuhan tumbuh, tetapi margin laba dan efisien aset mengalami penurunan. Valuasi pasar yang premium tidak mencerminkan kekuatan fundamentalnya. Inilah yang menjadi fokus utama dalam riset kami yang berjudul Analisis Fundamental Saham PT Tunas Baru Lampung Tbk sebagai strategi investasi di sektor agribisnis. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan bagian dari Sungai Budi Group. Perusahaan ini bergerak di sektor produksi dan distribusi minyak goreng, gula, sabun, margarin, dan biodiesel. Industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama didorong oleh kebijakan energi nasional seperti program Mandatory B35 dan B40. Sejak 2022, Tunas Baru Lampung telah menyelesaikan ekspansi pabrik biodiesel, meningkatkan kapasitas hingga 2.500 ton per hari, dan memperoleh kontrak pengadaan dari pemerintah. Pemerintah juga mulai memperketat ekspor CPO mentah dan limbah sawit guna menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tekanan bagi produsen seperti Tunas Baru Lampung. Secara makro, Indonesia menghadapi inflasi yang fluktuatif, nilai tukar yang volatil, dan suku bunga Bank Indonesia yang bertahan di 5,52% pada pertengahan 2025. Semua ini menciptakan tekanan eksternal bagi perusahaan agribisnis. Namun, dengan struktur biaya yang efisien, diversifikasi produk, dan keterlibatan dalam kebijakan strategis nasional, Tunas Baru Lampung dinilai cukup adaptif dalam merespon tantangan industri. Kinerja keuangan TBLA selama 5 tahun terakhir mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang solid meskipun dibayangi oleh penurunan profitabilitas. Pendapatan meningkat dari 10,8 triliun menjadi 17,4 triliun pada tahun 2024. Namun, penurunan ROE dari 12,2% tahun 2020 menjadi 8,3%, serta ROA dari angka 3,8% menjadi 2,5%, menunjukkan adanya tantangan dalam pengoptimalisasian PT TBLA tersebut penggunaan modal dan aset. Dari segi struktur likuiditas perusahaan tergolong stabil dengan current ratio di atas 1. Itu menunjukkan bahwa PT TBLA tersebut kemampuan jangka pendek cukup baik. Namun, quick ratio yang berada di bawah 1 menandakan TBLA ketergantungan terhadap persediaan dalam menjaga likuiditas. Kemudian, arus kas bebas atau free cash flow mengalami tekanan pada tahun 2023, namun pulih pada tahun 2024 dengan secara positif, yaitu di angka 137 miliar. Sementara itu, efisiensi operasional tercermin dalam perbaikan perputaran persediaan, meskipun rasio perputaran aset secara keseluruhan masih stagnan. Valuasi saham TBLA dilakukan dengan pendekatan price to book value (PBV) dengan harga sebesar Rp1.350 rupiah, nilai buku per saham 116, diperoleh PBV sebesar 11,6 kali. Angka ini menunjukkan bahwa saham TBLA diperdagangkan lebih besar
daripada harga aslinya. Valuasi premium tersebut menurut kami mencerminkan optimisme pasar terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang TBLA, khususnya melalui ekspansi sektor biodiesel dan integrasi hilirisasi produk. Meski begitu, investor tetap perlu mencermati korelasi antara nilai pasar dan kinerja fundamental untuk memastikan keselarasan valuasi. Sama dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menyanyiakan potensi investasi TBLA pada tahun 2025. Maka analisis risiko kami didasarkan pada data aktual tahun 2024 sebagai tahun acuan terakhir yang tersedia dan paling relevan. Setelah memaparkan kinerja dan valuasi saham TBLA sepanjang tahun 2024, penting juga untuk memahami berbagai risiko yang dapat memengaruhi prospek investasinya. Risiko-risiko ini kami klasifikasikan ke dalam 4 kategori utama berdasarkan data dan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Yang pertama, risiko pasar. Fluktuasi harga komoditas seperti CPO dan gula tetap menjadi faktor dominan yang memengaruhi margin keuntungan TBLA. Meskipun pendapatan TBLA tumbuh dari 16,2 triliun pada tahun 2023 menjadi 17,4 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh volume penjualan, bukan harga. Volatilitas harga global tetap menjadi risiko utama terhadap profitabilitas. Yang kedua, risiko keuangan. Pada tahun 2024, meskipun arus kas bebas membaik menjadi 137 miliar dari sebelumnya, kurang dari 1,8 triliun. Tekanan dari kebutuhan belanja modal yang tinggi dan beban bunga pinjaman tetap menjadi ancaman bagi kesehatan keuangan jangka pendek. Arus kas operasi mencapai 917 miliar, namun belanja modal besar di angka 1,44 triliun masih membatasi kas perusahaan. Yang ketiga, risiko operasional. Efisiensi aset menjadi tantangan. Perputaran aset tetap stagnan di level 0,63 kali, menandakan bahwa setiap rupiah aset hanya mampu menghasilkan pendapatan 63 sen. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku domestik dan kemacetan biaya produksi akibat perubahan harga input seperti TBS dan energi menambah kerumitan operasional TBLA. Yang terakhir, 4. Resiko regulasi. Tahun 2024 juga ditandai dengan pengumuman terkait implementasi program B40. Meskipun TBLA telah mengamankan kontrak biodiesel dari pemerintah, perubahan kebijakan insentif, kuota ekspor, serta ketentuan DMO CPO berpotensi mengganggu proyeksi pertumbuhan pendapatan. Dengan mempertimbangkan seluruh resiko tersebut, maka kehati-hatian dalam menyusun strategi investasi menjadi krusial. Identifikasi risiko yang akurat akan memperkuat keputusan investor dalam melihat prospek jangka panjang TBLA. Dengan timbangkan aspek fundamental dan posisi strategi perusahaan dalam hilirisasi energi dan pangan, kami merekomendasikan buy dengan strategi hold untuk investor jangka menengah hingga panjang. Meski ada volatilitas dalam jangka pendek, potensi pertumbuhan TBLA tetap menjanjikan, terutama bila ekspansi biodiesel dan efisiensi operasional dapat terus dijaga. Sebagai penutup, kami percaya bahwa investasi yang cerdas tidak hanya menilai angka-angka, tetapi juga memahami peran strategis perusahaan dalam membangun pembangunan nasional. Riset ini kami hadirkan sebagai kontribusi mahasiswa dalam penguatan sektor agroindustri berbasis data dan berwawasan keingintahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.